Makassar merupakan kota terbesar dan terpadat kelima di Indonesia. Kota dengan kurang lebih 1.398.804 penduduk ini terkenal dengan berbagai makanan khas daerah seperti coto, sop kondro, pisang ijo, jalang kote, sop saudara, dan palu butung. Kota yang juga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan kota yang terletak di tengah-tengah negara Indonesia dan sering menjadi tempat wisata maupun persinggahan. Karena itu, tidak heran jika terdapat banyak permasalahan di kota ini. Salah satu permasalahan yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah kemacetan. Kemacetan bukan hanya sebatas pandangan orang, akan tetapi bagi masyarakat yang setiap harinya melakukan aktivitas dan melintasi jalan-jalan di Kota Makassar, jelas sudah terbiasa dan bisa dikatakan sudah bersahabat dengan kemacetan yang terjadi di Kota Makassar. Kemacetan yang terjadi di Kota Makassar memang tidak separah yang terjadi di Jakarta, namun cukup parah untuk ukuran kota seperti Makassar. Puncak macet umumnya terjadi pada jam tertentu, seperti yang dikatakan oleh mahasiswa sore. Pukul 2, pukul 8, dan pukul 8 malam dan 8 pagi. Jam-jam pulang kerja kayak seperti sekitaran jam 4. dan masyarakat umum. Waktu sedang sibuk-sibuknya. Pagi biasa jam-jam 8, setengah 8. Problem kemacetan lalu lintas di Kota Makassar terakhir ini sudah menjadi persoalan akut yang membuat warga masyarakat di kota ini semakin sengsara di jalan. Kalau pada beberapa waktu sebelumnya kemacetan terjadi hanya pada jam atau waktu berangkat dan pulang kantor seperti yang dikatakan tadi, sekarang ini kemacetan terjadi hampir setiap saat dan tidak mengenal waktu. Beberapa jalan alternatif yang dibangun dengan tujuan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas pada jalan-jalan utama atau jalan protokol dan mencegah menumpuknya kendaraan pada ruas jalan tertentu, terutama pada jam sibuk sekarang ini, tidak dapat lagi dikatakan sebagai jalan alternatif karena sudah menjadi jalan utama dan juga selalu terjadi kemacetan pada jalan tersebut. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh Wali Kota Makassar untuk sekedar mengatasi kemacetan lalu lintas jalan, khususnya jalan-jalan protokol, seperti Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2013 tentang larangan truk beroperasi dalam kota pada siang hari atau jam tertentu, seperti video yang satu ini. Dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir pada 5 ruas jalan atau badan jalan pada jalan-jalan protokol. Namun kebijakan wali kota tersebut belum terlaksana secara efektif, yang dapat dilihat pada tingkat kemacetan pada ruas-ruas jalan yang dimaksud ternyata juga tidak berkurang. Dengan segala upaya yang telah dilakukan pemerintah, kenapa tidak dimunculkan beberapa alternatif lain yang mungkin dapat mengurangi kemacetan di Kota Makassar? Contohnya, yang pertama, mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk senantiasa menggunakan alat transportasi publik yang sudah tersedia. Selain harganya murah dan dapat dipakai semua kalangan masyarakat, alat transportasi itu semua dapat mengurangi kemacetan. Semakin banyak pengguna transportasi publik, maka semakin sedikit pengguna kendaraan pribadi. Maka dari itu, ruas jalan akan menjadi luang dan mengurangi kemacetan.
Hal ini harus didukung dengan sosialisasi dan aturan yang ketat. Selain itu juga, fasilitas umum dan kendaraan umum yang layak perlu disiapkan oleh pemerintah agar masyarakat tidak hanya dituntut akan tetapi pemerintah sudah lebih dulu menyediakannya. Jadi, terkesan tidak ada paksaan atau tidak ada alasan untuk penolakan apabila semuanya sudah tersedia. Selanjutnya, penerapan usia kendaraan bermotor. Pemerintah seharusnya menerapkan tahun kelayakan kendaraan bermotor seperti roda 2 atau roda 4. Selain kebanyakan kendaraan pribadi yang beredar di Makassar, kendaraan bermotor yang memiliki tahun tua juga memiliki asap kendaraan yang tidak baik. Dengan membatasi usia kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Makassar, selain mengurangi jumlah kendaraan, juga membantu mengurangi tingkat polusi udara di Kota Makassar. Kegiatan ini dipandang berat untuk dilaksanakan, sebab kebanyakan masyarakat kita membeli kendaraan sesuai dengan keadaan ekonomi itu sendiri. Akan tetapi, untuk melancarkan kegiatan ini dapat difokuskan pada jalan-jalan utama atau diberlakukan bertahap, agar masyarakat tidak terkesan dipaksa dan cenderung akan mulai siap apabila nantinya ruas jalan yang dikenakan pembatasan bertambah. Dan juga pemerintah melalui kepolisian dan dinas perhubungan harus bekerja ekstra di awal karena pasti akan banyak masyarakat yang melanggar di awal penerapan. Dan terakhir, membuat jalan khusus 3-in-1. Jalan tersebut ampuh untuk mengurangi pengendara pribadi, karena pengendara pribadi harus berpenumpang minimal 3 penumpang di dalam kendaraan. Apabila kurang dari 3, maka pengendara pribadi akan terkena tilang. Hal ini dipandang perlu dilakukan sebab kondisi saat ini jika dilihat tidak banyak masyarakat yang terkadang menggunakan kendaraan roda 4 dengan hanya ditumpangi sendiri atau tidak lebih dari setengah kapasitas kendaraan. Sama halnya yang diucapkan oleh Ibu Dr. Kadriati Denbau. Beliau adalah pengamat transportasi publik. Untuk beberapa ruas jalan, misalnya untuk Petarani, saya lebih mengusulkan yang namanya ganjil genap, ya. Terus yang bisa juga dicoba 3-in-1, misalnya untuk di Jalan Ahmad Yani. Secara keseluruhan? Secara keseluruhan, jadi manajemen lalu lintas itu nggak bisa diterapkan di semua ruas jalan, ya. Misalnya untuk Petarani ganjil genap, kemudian Alaudi ganjil genap, itu tidak bisa secara frontal. Iya, jadi mesti melalui proses bagaimana penerapan dari manajemen lalu lintas tadi yang saya sampaikan, bahwa ada identifikasi, terus ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan mengantisipasi hal tersebut, termasuk yang tadi bahwa harus ada aspek-aspek teknis, ada non-teknis, kemudian ada lagi evaluasi. Evaluasi sebelum penerapan dan sesudah. Dan kalau misalnya dalam 1 bulan, contohnya di Jakarta, penerapan 3-in-1 1 bulan nggak efektif, pemerintah kan mencari solusi lain lagi dengan menggunakan metode ganjil genap. Sama halnya dengan alternatif lain, pasti akan mengalami penolakan jikalau tidak didukung dengan sosialisasi dan uji coba. Dengan melihat kondisi saat ini, kemacetan menjadi momok atau penyakit yang sudah menjadi masalah yang memberikan gangguan dan kerugian kepada masyarakat tanpa disadari. Apabila tidak dilakukan antisipasi atau penanganan yang tepat, malah akan memperburuk keadaan yang ada. Sebagai pengguna jalan dan masyarakat yang cinta kota ini, mari kita tidak tinggal diam, menunggu pemerintah untuk menangani kemacetan ini. Mari kita ikut berpartisipasi aktif dengan lebih memanfaatkan angkutan umum yang disediakan oleh badan usaha swasta atau angkutan umum yang disediakan badan usaha milik daerah. Dengan itu, bukan hanya kemacetan, tetapi kita berperan aktif mengurangi polusi udara pada kota kita tercinta ini, yaitu Kota Makassar.